Halo, selamat datang di kelas blogging dan bloggerpreneur. Blog and sosmed as vehicle and creative engine. Kenapa sih? Kenapa kita mesti ngeblog? Ya, karena blog itu sekarang semakin hit di era digital. Kita bisa nulis satu postingan, kalau dia viral akan reach banyak readers yang bisa kita ubah menjadi customers dan buyers. Ada big audience di luar sana, kemudian mudah membuatnya. Blog itu postingnya juga gampang, sekali kita posting langsung bisa publish, otomatis murah juga. Kalau kita punya TLD, domain yang terdaftar, kita sewa domain itu hanya 200 sampai 300 ribuan per tahun, ya kan, murah kan? Kemudian bisa terukur karena ada insight-nya di blog itu, kita bisa lihat berapa pengunjung, dari mana orangnya, apa gendernya. Kemudian instan karena bisa langsung kita buat dan mudah. Keuntungan ngeblog secara sosial, kita bisa sharing info, edukasi, ya, memberikan pengetahuan, pendidikan, kemudian layanan, networking, jejaring, dan kalau kita bisa bekerja sama dengan para pemberi kerja, ya, baik itu perorangan, swasta, dinas, instansi, perusahaan, ya, maupun pihak-pihak lain yang butuh jasa kita bisa dapat imbalan materi. Nah, domain sendiri apa gratisan? Nah, kalau untuk awal mungkin kita gratisan dulu, ya, untuk setup dulu. Nanti kita bisa beli. Ada banyak sekali pilihan dan ada banyak sekali penyedia domain. Nah, untuk kita bisa optimasi blog, kita butuh usia blog minimal 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kita isi blog kita dengan postingan-postingan supaya bisa ikut ikut kerja yang menyertakan syarat kita punya blog. Biasanya syaratnya adalah postingan 20 ke atas. Jadi misalnya kalau 3 bulan kita 21, masing sebulannya 7 postingan aja cukup, berarti seminggu kita posting 2 kali ya. Lebih bagus, lebih banyak lagi lebih bagus. Kemudian terindeks Google. Nah, supaya bisa terindeks Google, nanti itu ada cara-caranya. Nah, kontennya harus menarik karena sekarang ini banyak sekali blog, ada banyak sekali konten yang mirip-mirip, ya kan? Kalau kita nggak menarik, ya kita akan tenggelam. Jadi harus menarik dan tidak pornografi supaya kita bisa ikut optimasi blog. Ada syaratnya, tidak pornografi, tidak ras, tidak sara. Kemudian terpasang Google Analytics. Nanti kita akan ajarkan caranya masang Google Analytics. Nah, harus konsisten update. Kalau bisa tiap minggu 1 kali atau 2 kali. Lebih bagus lagi sehari sekali. Caranya supaya bisa konsisten, kita harus punya materinya. Jadi kita banyak baca, kita banyak berkunjung, kita banyak berkegiatan, kita banyak belajar, dari situ kita dapat bahan. Nah, kontennya juga harus menarik. Konten menarik itu biasanya dia mengandung nilai-nilai, values yang bisa diambil inspirasinya, atau dia menghibur, terus dia personal, ya. Jadi enggak pabrikan. Terus supaya yang lain, supaya kita bisa jadi bloggerpreneur, harus blog walking, jalan-jalan ke blog orang-orang lain, tinggalkan komentar. Kalau komentar kita bagus, orang yang baca blog itu akhirnya bisa kunjung ke blog kita juga. Kemudian mengoptimalkan SEO, Search Engine Optimization, ya. Ada cara-caranya, nanti kita diajarin.
Terus ikut komunitas, ada banyak sekali komunitas blog, teman-teman bisa pilih. Biasanya mereka berkumpul tuh berdasarkan minat yang sama, misalnya ibu-ibu, terus ada mompreneur, ada single parent, ada ibu-ibu yang baru bikin pendampingan ASI gitu-gitu ya. Beda-beda. Kalau kita bisa ikut semua komunitas, kita kan juga punya preference hobi yang banyak kan. Nah, kita bisa banyak ikut komunitas. Terus personal branding penting karena kalau kita nggak dikenal, orang juga nggak akan nemu kita. Caranya personal branding, kita punya sebuah kekuatan yang unik, kemudian kita selalu tampil ya. Terus ada komen-komen atau endorse, testimoni dari orang-orang tentang diri kita. Nah, jenis pekerjaan blog apa aja? Ada review produk dan jasa. Kemudian kalau kita ada launching produk baru dari perusahaan, biasanya dia cari para blogger untuk bikin ulasan. Kemudian kita juga bisa jadi penyelenggara giveaway tuh, kita kerjasama dengan beberapa UMKM misalnya, terus kita bikin giveaway, bagikan hadiah dengan syarat-syarat tertentu. Terus bisa juga kampanye elektabilitas tokoh, misalnya tokoh mau maju jadi pilkada atau maju legislatif ya, atau apapun itu, misalnya dia butuh orang yang mengulas dia dengan bagus. Nah, itu kita bisa dapat kerjaan tersebut. Ghostwriter, misalnya nulis untuk blog lain tapi nama kita nggak ada. Terus banner affiliation, jadi orang naruh banner produknya atau company-nya di tempat kita. Ya, itu kita bisa cas ya. Kemudian AdSense, ini butuh ilmu yang lebih dalam. Itu sedikit, nanti kita lanjutkan di kelas berikutnya.